Assalamualaikum, welcome to my channel Diary Tiktan. Pembahasan fikih kali ini tentang rukun sholat ya. Stay tune terus. Silahkan disimak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. See you. Rukunnya sholat. Ada yang sifatnya qauli, fi'li, ya. Yang qauli itu yang berupa ucapan niat, kemudian apa? Niat ini batin ya, di dalam batin. Perkataan berupa bacaan surat Fatihah. Kemudian kedua adalah bacaan tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Ini bacaan tasyahud. Nah, dalam ucapan mengucapkan sewu, nanti ketika kita membahas rukun sholat ya, membaca Fatihah ini tidak boleh bibirnya saja yang bergerak, umi. Bacaannya harus minimal telinga kita terdengar. Orang mengobah-obah dong. Bukan. Harus diucapkan minimal telinga kita mendengar. Ini yang rukun qauli. Kemudian bacaan tasyahud. Bagaimana bacaan surat pendek di dalam Quran hukumnya sunnah, tidak masuk di dalam rukun. Kalau rukun itu sesuatu yang harus harus dilaksanakan. Ini yang qauli. Kemudian yang fi'li mulai dari takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar. Takbir yang pertama tidak boleh tergesa-gesa karena di situ bersamaan kita niat di dalam hati sholat usolli fardhul maghribi misalnya ya. Ini di dalam batin kita berniat sholat maghrib misalnya. Ya, fardhu karena Allah Ta'ala. Ya. Takbiratul ihram. Prakteknya nanti ya, ini saya sampaikan ini dulu secara teori dulu. Takbiratul ihram, kemudian diikuti sunnahnya yang yaitu membaca doa iftitah. Monggo panjenengan pakai kabiru walhamdulillahi katsira atau yang lainnya, mungkin ada yang lainnya? Iya, kalau saya biasanya kabiro ya, kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bacaan apa? Doa iftitah. Ketika kita baca doa iftitah ini, kita sudah kontrak sama Allah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Pun dipasrahke secara total kepada Allah. Niki kontrake awake dhewe, langsung kita berikrar wis pokoknya mati urip ibadah semuanya total kita serahkan kepada Allah. Itu doa iftitah. Sampun. Sesudah doa iftitah, rukun qauli yang kedua adalah apa? Bacaan suratul Fatihah. Nah, Fatihah nika kedah
Jekke nggih. Masih banyak siratal ladzina amta. Nah, ini masih salah. Amta. Masih banyak yang amta. Ada. Amta. Ya. Iya, yang pertama alif, yang kedua ain. Amta. Nikmat. Ya dari ya, nikmat. Amta. Masih banyak yang kadang Fatihahnya masih sama. Padahal ini bacaan wajib. Lah ini Fatihah ini wajib dikaji, harus dikajikan, harus digurukan. Ya, Fatihah. Nah, baca Fatihah untuk rakaat yang pertama pakai ta'awud. Yang seterusnya silakan misalnya langsung basmalah, enggak apa-apa. Tapi yang pertama ada pendapat dari ulama ini membaca ta'awud. Karena bismillah dalam Fatihah itu termasuk bagian dari surat Fatihah, sehingga dianjurkan untuk membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan Fatihah. Sampun. Kemudian yang berikutnya baca surat pendek. Kalau baca surat pendek monggo ya. Ini biasanya kalau surat pendek itu 2 rakaat ya. Pada 2 rakaat yang berikutnya misalnya maghrib yang 2 rakaat pakai surat pendek, yang terakhir tidak pakai surat pendek dan seterusnya. Isya begitu. Jadi yang pakai surat pendek itu yang di 2 rakaat. Ya subuh ya otomatis dua-duanya pakai surat pendek. Nah, menawi subuh diusahakan mung 2 rakaat ya golek surat sing rada panjang nggih. Tapi nek maghrib waktunya sangat singkat ya, sedilok mancal isya niku cukup surat-surat yang pendek. Ya, ini. Dan setiap gerakan ya, gerakan perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya ini harus tumak ninah ya. Tumak ninah artinya tenang sejenak, leren sedilo, ampun kesesok gerakan satu ke gerakan yang lain ya. Sehingga ketika misalnya habis kita tadi baca surat pendek, misalnya surat apa? Minal jinnati wan nas, berhenti sejenak baru Allahu Akbar ya. Terus bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mandek sik Nabi sami Allahu liman hamida.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan i'tidal. Terus kita sujud. Allahu Akbar. Sujud baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Terus Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus berikutnya sujud yang kedua. Terus melanjutkan bacaan tasyahud, ya. Itu ketika kita dapat 2 rakaat, misalnya ini maghrib, kita duduk tasyahud awal. Bacaannya hanya sampai dengan baca sholawat, ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang tahiyat, tasyahud, bacaan tasyahud awal sampai situ. Nenek tasyahud akhir tidak hanya sampai di situ, ditambah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Mau ditambah doa monggo, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam atau min adzabin nar, ya, wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu boleh ditambah dengan doa itu, ya. Kalau misalnya hanya sampai hamidum majid, juga apa mboten napa-napa. Itu hanya tambahan doa. Makanya kalau Rasulullah sholat itu dari pergerakan itu lama, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, iktidalnya lama, karena beliau ada banyak doa-doa, ya. Misalnya di dalam sujud ditambah Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah, misalnya, ya. Minta kita besok diberikan husnul khotimah. Kan banyak doa-doa itu. Sehingga Rasulullah itu kalau sholat, dia itu lama dari gerakan berdiri, rukuk. Ada banyak sekali doa di samping yang sering kita laksanakan setiap hari. Ini. Kemudian yang berikutnya, ini tadi sudah sampai pada apa? Duduk tasyahud akhir. Nek wis sampun ngaten,
Terus diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Yang wajib itu yang sekali ke kanan. Kok jenengan nyun sewu, delala lagi ke kanan wis kudu kebelet nyun sewu ngentut. Cukup sekali aja, ndak usah dipaksa delala pas ngene maktik, nggih. Malah jadi nggih. Makanya kalau pas ketika ngempet kentut komanane kanan saja ya sudah, yang wajib itu yang ke kanan. Wis ngene terus pas meh ngene. Nah, ini cukup sekali saja mergane selak brojol. Ya. Iya betul. Ini. Kalau jenengan paksakan ngene terus ngene maktik ngono malah eman-eman nggih. Iya. Yang terakhir rukunnya salat adalah tertib itu artinya berurutan mulai takbir, Fatihah dan seterusnya sampai salam, tidak boleh dibolak-balik atau buat aturan sendiri, tidak boleh. Harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tentang sholat. Ini sedikit uraian kaitannya sholat, baru syarat wajib, syarat sah. Kemudian tadi menyinggung tentang bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan sholat. Besok kita ulas tentang waktu-waktu sholat. Hari ini cukup ini dulu, ya. Cukup ini dulu karena waktunya sudah jam 5 jam saya. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana ketentuan sholat 5 waktu, mulai dari syarat wajibnya, syarat sahnya, kemudian rukunnya. Besok kita tambah dengan hal-hal yang membatalkan sholat dan waktu-waktu sholat. Kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan besok kita bisa hadir, masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan panjang umur sehingga bisa hadir ngaji bersama, ya. Nih, sahabat-sahabat sekalian, Inti sedang operasi pengambilan bayi meninggal di dalam bulan Insya Allah. Ini kasih nanti. Nggih, keponakan nggih. Mari sahabat-sahabat sekalian, ini Bu Indang ada titipan keponakannya sedang menjalani operasi pengambilan bayi yang meninggal di dalam rahim, sehingga ini celengan, ya. Ini menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya. Iya, bayi yang meninggal itu menjadi tabungan di akhirat bagi kedua orang tuanya. Ya. Bayi yang meninggal, ya, ini menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya besok di nanti minta ini ya kan? Iya. Nanti minta ini. Iya betul. Besok itu penjenengan kok punya putra putri soleh-solehah sing dicari, kok putrane jenengan masuk surga, sing digoleki pertama sinten? Bapak ibunya. Ini luar biasanya bapak ibu yang punya anak solehah, sing digoleki bapak ibu isik matur kali Gusti Allah, ya Allah, bapak ibu saya di mana? Kok saya cari di sana sini kok ndak ada. Ya, jenengan harus berbangga hati punya anak yang soleh. Mulane putrane dibekali agama. Ya, kalau putra putrinya dibekali agama masuk surga dhisik, wong tuane mesti digoleki. Sing pertama sekali dicari adalah karena dia merasa dulu orang yang berjasa kepada saya adalah kedua orang tua, makanya putra putrinya bekali dengan agama. Itu anak itu bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tua, betul, ya. Syafaat itu penolong. Nah,
tapi nek putrane ahli maksiat ya wong tuane otomatis disiksa di neraka. Mergane apa diparingi amanah anak ora dibekali agama. Ahli maksiat wong tuane yang melu disiksa. Tapi nek anake soleh-solehah masuk surga wong tuane digoleki. Nggih, ini. Nah, ini karena anak itu menjadi anak yang solehah, Allah izinkan anak itu bertemu dengan orang tuanya, betul. Ya, ini makanya putra-putranya pun dibekali agama yang kuat. Ya, ini nomor 1 niku. Nek jenengan pengen selami. Sudah ya, mari kita doakan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Khususan ila ruhi wa jasadi Mbak Fenila Putri Timur binti Sri Witanto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baca surat Al-Insyirah 3 kali biar dimudahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul 'adzim. Mudah-mudahan dimudahkan dalam operasi ya, dan ibunya diberikan keselamatan. Kalau bayinya sudah jelas meninggal, mudah-mudahan bisa diikhlaskan. Ini menjadi tabungan akhirat bagi kedua orang tuanya. Saya pribadi mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.